Halo, selamat malam Sobat Badak semua. Wah, minal aidin wal faizin juga ya buat teman-teman Sobat Badak. Wah, sekarang nih ya kita masih ada nih ya vibes lebarannya ya, berasa banget nih. Nah, teman-teman Sobat Badak ya, pada malam hari ini ya, waduh katanya Kak Dani, saudaraku. Halo Kak Dani, aduh aku kangen sekali dengan Sobat Badak semua ya. Nah, teman-teman Sobat Badak ya kan, pada malam hari ini kita akan ya adakan yang namanya webinar dengan tema tetap istiqomah setelah Ramadan. Nah, nanti akan dikasih tahu juga nih gimana sih cara-caranya ya agar kita tetap istiqomah. Jadi kan walaupun Ramadan ini udah usai, udah selesai ya kan, bukan berarti nih amal dan ibadah kita itu jadi berkurang. Nah, maka dari itu Sobat Badak justru nih harus selalu nih kita tingkatkan lagi, kita jaga lagi agar tetap istiqomah. Dan semoga teman-teman Sobat Badak semua ya kan, dimanapun kalian atau kalian itu yang menjalankan kemarin ibadah-ibadah puasanya semoga ya diterima Allah Subhanahu wa taala dan yang paling penting juga semoga kita bertemu lagi nih di bulan Ramadan selanjutnya alias di tahun depan. Nah, karena pada malam hari ini dengan tema tetap istiqomah setelah Ramadan ya, Badak Baper kali ini nggak sendiri. Badak Baper akan ditemani nih oleh narasumber keren kita nih ya kan. Tapi sebelum aku panggil, aku mau kasih tahu nih buat teman-teman Sobat Badak. Kalau nanti ya di akhir ya, kalian bisa ikutan nih yang namanya bagi-bagi ya kan, dapetin baper poin. Ada baper poinnya itu totalnya itu 750.000 baper poin. Jadi, nanti akan ada 3 sobat badak yang beruntung ya kan. Nanti aku akan tanyakan nih ke sobat badak semua. Kalau misalnya sobat badak bisa menjawab ya kan, dan sudah di-ACC sama Bapak Kiai Haji Abdurrahman ini nanti jawabannya betul atau salah ya kan. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan yang namanya 250.000 baper poin. Nanti badak baper akan siapkan pertanyaan ya, yang pastinya pertanyaannya ini materinya akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Abdurrahman Bustomi. Nah, udah pada siap belum nih Sobat Badak semua? Langsung aja ya kita panggilkan kepada Bapak Kiai Haji Abdurrahman Bustomi, MA nih. Halo Pak Kiai. Wah, bentar ya Pak Kiai boleh klik. Nah, sudah nih, sudah terdengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Bustomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah berkat al-aidin al-faizin kullu am wa antum bi alfi khair. Alhamdulillah. Wah, Pak, ini kayaknya nih Pak Kiai nih banyak juga nih sobat badak yang pengen tahu nih ya kan karena kan kemarin itu kita habis apa lebaran juga terus habis juga selesai bulan Ramadannya di tahun ini. Nah, ternyata banyak banget nih Pak Kiai Haji nih yang bertanya-tanya gimana sih ya kan cara kita tetap istiqomah nih setelah bulan Ramadan. Gitu. Oke, Pak Kiai, nah mungkin ya untuk waktu dan tempatnya apakah Pak Kiai Haji ini langsung aja kita berikan waktunya aja ya Pak Kiai ya? Sepertinya begitu. Oke, langsung aja nih Pak Kiai Haji Abdurrahman Bustomi ya. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-akhlaqa min ad-din. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-akhlaqa min ad-din. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Hadratul muhtaramin, sahabat badak dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah
Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita masih dapat diberikan taufik dan hidayah untuk tetap menuntut ilmu walaupun setelah Idul Fitri. Sahabat Badar, baru saja kita telah mendapat sertifikasi berupa sertifikat maghfirah, ampunan, juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa, Masya Allah, dengan adanya Idul Fitri ini juga kita tersertifikasi menurut Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang terbebas kelak dari siksa api neraka. Artinya kita kembali kepada fitrah manusia yang suci, sebagaimana keterangan-keterangan menyatakan bahwa kita memang asalnya adalah bersih fitrah, dan kembali kita menjadi Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kayaumin waladatu ummuhu, bagikan seorang anak yang terlahir dari perut ibunya. Sahabat Badak yang dirahmati Allah, kita kali ini mendapat satu penghargaan dari Badak TV, di mana manajemen menyuguhkan kepada kita sesuatu yang amat berharga, yaitu istiqamah setelah Idul Fitri, setelah Ramadan, dan bagaimana teknis cara-cara untuk supaya mendapatkan istiqamah itu sendiri. Dan insya Allah pada malam ini kita akan berlayar dan kita akan menyelam dan kita akan menemukan mutiara-mutiara yang teramat mahal dan indah, yang justru mutiara-mutiara itu, permata-permata itu akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Kita akan bahas istiqomah, kemudian manfaat daripada istiqomah itu sendiri, istiqomah itu apa, kemudian buah daripada istiqomah itu sesungguhnya adalah amat berharga, dan mari kita simak satu persatu. Jamaah Badak yang dirahmati Allah, istiqomah, sobat Badak yang dirahmati Allah, istiqomah dalam bahasa Indonesia bermakna teguh pendirian. Kalau orang bahasa Latin mengatakan istiqomah itu integritas. Jadi istiqomah itu memiliki pola hidup yang lurus, di mana para ulama mendefinisikan istiqomah itu dengan al-wafa bil ahudi kulliha. Istiqomah itu bermakna menunaikan seluruh janji-janji. Maksudnya janji apa? Janji bahwa kita ini dulu di alam arwah, di mana Allah Ta'ala mengatakan, alastu birabbikum, wahai para ruh, jiwa-jiwa yang sebelum kita turun ke muka bumi ini, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, yes, engkau adalah Tuhan kami ya Allah, dan kami berjanji beriman kepadamu. Nah, maka orang yang beristiqomah itu menurut definisi para alim ulama ahli hakikat mengatakan al-wafa bil ahudi kulliha, bahwa istiqomah maknanya adalah menunaikan seluruh janji-janji untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna daripada istiqomah. Maka dikatakan sesungguhnya istiqomah ini merupakan esensinya Islam. Ketika kita melihat seorang yang bisa terbang di udara, ada zaman dulu, zaman Bani Israel pun ada. Murid-muridnya Barsisok bisa terbang, bisa berjalan di atas air, tidak mempan kena api, dan banyak sekali karomah-karomah, keistimewaan-keistimewaan yang dicapai oleh hamba tersebut. Maka sesungguhnya itu belum apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Apa sesungguhnya yang paling bermakna dari semua kehebatan-kehebatan itu? Maka ulama berkata, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Seseorang yang memiliki integritas tinggi, seseorang yang memiliki pola hidup yang lurus, tidak berbelok-belok, maka sungguh dia telah memiliki lebih baik daripada 1000 karomah yang kita sebutkan tadi. Kenapa sih kok segitunya karomah yang hebat-hebat itu bisa terkalahkan, bahkan 1000 bahasanya? Mengapa dengan kalimat singkat istiqomah ini berarti kalimat sakti istiqomah itu? Mengapa dia bisa lebih hebat daripada 1000 karomah? Oh, ternyata bahwa akibat dari seseorang yang memiliki istiqomah ada tandanya. Misalkan kita kemarin Ramadan. Ya Ustaz, bagaimana sih kita ini diterima nggak Ramadan kita? Sekolah kita tuh kemarin lulus apa tidak? Kita lihat tanda-tandanya, ciri-cirinya. Kaidah mengatakan likulli syai'in alamah. Setiap sesuatu pasti ada tandanya. Wal alamah la tuzalu abada. Sementara tanda tidak boleh hilang untuk selama-lamanya. Contoh, kalau Allah mau menurunkan hujan yang amat besar, maka langit mendung, awan beriringan, itulah tanda. Ketika seseorang marah, dia mukanya seperti itu. Kenapa seseorang itu benci seperti ini? Orang bahagia seperti ini tandanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking baik-baiknya kepada kita, surga itu adalah mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatar ala qalbil bashar. Surga itu sesuatu yang tidak akan pernah terlihat oleh pandangan mata kita di sini di dunia. Kemudian juga tidak akan pernah terdengar oleh indahnya musik surga itu, tidak akan pernah terdengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbil bashar, dan keindahan surga tidak akan pernah terlintas di hati manusia. Ini kayak apa surga itu? Gelap alias gaib. Tapi Nabi kita kan baik. Kasih tanda sama Nabi. Apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu min alamat di ahli jannah. Ada 3 alamat ahli surga. Mana yang 3? Ini seseorang ini ahli surga apa ahli neraka? Itu maksudnya. Jadi katakan ke Rasul, salah satu tanda ahli surga itu wajhun maliyahun. Salah satu tanda ahli surga itu memiliki wajah yang selalu nampak ceria. Asyik wajahnya dilihat. Kan ada orang-orang yang wajahnya itu serem, ya. Orang lihat aja takut, ya ada dia. Semua orang lari. Lihat wajahnya serem. Kalau kata orang Sunda, dedek sampe rupa hui, kelakuan juga puyem. Tuh, ngerti nggak tuh Sunda tuh? Ya, wajahnya serem. Wah, cemberut. Jadi ahli surga, katakan Rasul, bisa dilihat dari mukanya. Wajhun malihun, wajah yang senantiasa tersenyum, ceria. Maka lebih dahsyat lagi kalau kita lihat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan jauharul mar'i fi salasin. Kehebatan manusia ini ada pada 3 hal. 1, kitmanul faqri hatta yazunna an-nasu annahu ghani min iffatika. Kehebatan seseorang ada dalam 3 hal. Yang pertama, kepiawaian dia, kecerdasan dia, kelihayan dia dalam menyembunyikan kepakiran, sehingga dengan lihainya dia menutupi kepakirannya, casingnya dia tetap bagus, hatta yazunnan nasu, sehingga manusia itu mengira bahwa dia adalah orang yang kaya raya akibat kita memiliki iffah. Wajah tetap tersenyum. Sesulit apapun, wajah tetap tersenyum, sehingga orang mengira kita kaya raya saja. Yang kedua, kitmanu syiddah. Kata Imam Syafi'i, kehebatan seseorang yang kedua itu dia mampu menyembunyikan kegalauan, kerupakan, kesulitan hidup dia dapat sembunyikan,
Sesulit apapun dia tetap enjoy saja. Hatta yazunnan nasa annaka mutanaimu, sehingga seluruh manusia itu melihat engkau enjoy saja. Nggak ada susahnya, nggak ada bingungnya. Itu orang top, itu is the best, udah nggak ada lagi. Itu kata Imam Syafi'i. Maka orang yang hebat, ahli surga, tanda ahli surga itu adalah wajah yang senantiasa ceria, apapun yang terjadi, dia tetap enjoy. Nah, ini maksud saya adalah mengemukakan ini tanda-tanda kita ini kemarin ini puasa itu, kita berhasil enggak, sukses enggak, maka dilihatlah dari istiqomahkah dia dalam beribadah. Apakah dia menjadi hamba Rabbani yang beribadah kepada Allah Tuhan semesta alam? Apakah dia menjadi hamba Ramdhani, dia beribadah ke masjid dan segala-galanya hanya bulan puasa Ramadan saja? Maka tentu kita tidak ingin menjadi hamba Rabbani, kita tidak ingin menjadi hamba Ramdhani, tapi tentu pasti kita ingin menjadi hamba Rabbani yang konsisten, yang kontinuitas tetap, kita istiqomah. Misalkan kita sholat malam, baca Quran, bersedekah, sholat malam, membaca kebaikan-kebaikan itu harus terus bersambung, tidak hanya pada bulan Ramadan saja, tapi bulan Syawal pun demikian. Apalagi Syawal, di mana Syawal maknanya adalah meningkat. Maka seluruh amal-amal yang pada bulan puasa pun ditingkatkan pada bulan Syawal ini, itu tandanya orang berhasil dalam rangka melaksanakan puasa, dan termasuk kepada orang yang menghidupkan Ramadan yang dijanjikan oleh Rasul, dosanya akan sirna sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Baik, sobat badak yang dirahmati Allah, tentunya pada malam yang berbahagia ini ingin rasanya saya mengemukakan dalam Al-Quran bagaimana sih orang yang hidupnya istiqomah itu. Apakah yang dia ingin, yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia beristiqomah? Dalam apa? Dalam ibadah. Makanan, minuman, pakaian, pembicaraan, dalam segala aktivitas dia tawassut. Dia penuh dengan kesederhanaan, tapi dia konsisten terus istiqomah dalam ibadah, urusan dunia, urusan akhirat, urusan ilmu, urusan agama, dia tetap istiqomah. Ternyata dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, berakhlak mulia dengan seluruh komponen-komponen akhlak mahmudah. Kemudian setelah itu dia summastaqam, dan dia beristiqomah. Dia konsisten. Dia tetap lurus pada jalan agama Allah. Akibatnya apa? Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Akibat orang yang beristiqomah di jalan agama Allah, dia bertakwa, dia menjauhi larangannya. Ketika dia nanti sakaratul maut nih, orang saat-saat sakaratul maut, di mana malaikat Israel sudah dekat mau mencabut nyawanya, tatanazzalu alaihimul malaikat, para malaikat turun kepada orang yang istiqomah itu. Dalam tafsir dikatakan, Ibnu Katsir diantaranya, malaikat mengatakan seakan-akan kepada telinga si orang yang istiqomah itu mengatakan, alla takhafu, you jangan takut. Jangan takut terhadap apa? Jangan takut terhadap
kematian yang akan menjemputmu. Jangan takut terhadap alam kubur. Jangan takut terhadap alam hisab. Jangan takut terhadap alam mahsyar. Maka kata malaikat dalam tafsirannya, kami akan membimbingmu. Kami akan menjadi pengampingmu hatta tadkhulal jannata, sehingga kamu kelak nanti akan masuk surga. Begitu. Makanya perlunya istiqomah itu, buahnya itu sangat manis sekali. Makanya susah istiqomah itu. Kenapa? Karena hasilnya seperti itu. Bagaimana kita tidak mulia ketika kita sakaratul maut didekati malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, kamu jangan takut seperti saya terangkan tadi, wala tahzanu, dan kamu jangan sekali-kali bersedih. Jangan kamu bersedih. Terhadap apa? Terhadap anak istri yang ditinggalkan. Istri yang cantik jelita. Anak-anak yang manis-manis, yang lucu-lucu. Kamu jangan bersedih meninggalkan mereka. Nanti kelak malaikat yang akan menjaga, Allah yang menjaga lewat para malaikat. Wala tahzan, kamu jangan bersedih meninggalkan harta benda. Ada Ferrari, ada Lamborghini, hektar-hektar tanah, pila-pila, macam-macam. Ya kan? Kamu jangan sedih ninggalin itu semua. Alla takhafu wala tahzanu. Bahkan malaikat mengatakan, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah kamu sekalian bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kamu sekalian, wahai orang-orang yang hidupnya istiqomah. Jadi tidak, sobat badak yang dirahmati Allah, betapa ini manajemen sangat baik kepada kita, memfasilitasi bagaimana kita supaya bahagia di alam akhirat. Bagaimana kita supaya selamat di alam akhirat. Ternyata istiqomah begitu penting dalam hidup kita. Tapi bukan istiqomah kayak rombongan. Ada rombongan istiqomah. Mereka suka nyebut tuh, istiqomah itu apa? Istiqomah itu ikatan suami takut mama. Orang yang tauhidnya lemah. Dia sama Tuhan nyantai, tapi sama istrinya gemeteran. Ya? Kalau udah ditelepon sama istrinya, papa di mana? Oh, langsung gemeter. Oh ya, sebentar. Tapi kalau ya salam, nyantai aja. Bayangin coba. Sama Allah nyantai, sama istrinya gemeteran. Itu namanya istiqomah ala Sunda. Istiqomah, ikatan suami takut mama. Jadi kalau di Irak ada ISIS, di sini banyak juga ISIS. ISIS, ikatan suami, istri satu. Gitu ya. Tapi ini bukan istiqomah seperti itu. Ini istiqomah yang luar biasa, yang betul-betul kita harus memiliki jiwa ini, karakter ini. Dan ini adalah termasuk akhlakul mahmudah, termasuk materi akhlak, di mana seseorang tidak akan masuk surga kecuali dia berakhlak dengan akhlak yang mahmudah. Demikian Rasulullah SAW mengabarkan kepada sekalian. Sobat badak yang dirahmati Allah, ternyata para sahabat pun masing-masing memiliki satu pengajaran terhadap kita. Di mana Imam Ali mengatakan, Karumullah wajhah, waqala Ali, dan Ibnu Abbas pun mengatakan istaqimu, istaqamu. Gitu kan, kata Imam Ali, beristiqomahlah kamu terhadap adail faridah, terhadap istiqomahlah kamu dalam rangka menunaikan kewajiban-kewajiban. Kata Ibnu Abbas dan Imam Ali kalau wajah mengatakan seperti itu. Adapun Said Utsman mengatakan istaqamu akhlisu al-amala lillah. Wahai kalian
bersikap tegak luruslah kamu sekalian, dan ikhlaskanlah dalam beramal hanya untuk Allah semata. Maka ketika Said Utsman mengatakan seperti itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan al-istiqamah an tastaqima 'alal amri wal nahyi. Umar bin Khattab mengatakan istiqamah adalah engkau tetap berpegang teguh dengan lurus terhadap segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Yang Khulafaur Rasyidin yang terakhir, yang pertama mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apa beliau berkata tentang istiqamah? Allah tusyrika billahi syai'a. Janganlah engkau sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ulama ahli hakikat mengatakan al-wafa bil uhudi kulliha, pada intinya adalah menunaikan seluruh perjanjian antara kita dengan Tuhan kita untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Lantas, sobat badak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih di samping ada ciri-ciri pasti ada cara-cara toh? Bagaimana supaya kita istiqomah? Ulama menerangkan di sini at-turuqul muayyanah 'alal istiqomati, metode, cara, teknis supaya kita itu istiqomah. Yang pertama adalah al-ibadah. Istiqomah dalam ibadah. Sunat-sunat qobliyah, sunat ba'diyah. Kalau kita kan orang dagang, sobat badak, nih perhatikan. Orang dagang, apa yang dicari? Untung kan? Ada nggak orang yang dagang nggak untung-untung? Terus aja dia muterin modal. Seperti orang yang sholat wajib, tidak melaksanakan sunnah. Sholat sunnah itulah keuntungan daripada perdagangan dengan Tuhan. Adapun wajib itu modal pokok. Adapun sunnah adalah merupakan satu keuntungan. Artinya orang yang sholat fardu semata hanya dia memutarkan modal pokok saja berupa kewajiban. Tapi orang yang senantiasa qobliyah, ba'diyah, insya Allah dia beruntung dengan sholat-sholat sunat tersebut dan akan menutupi hal-hal yang kurang dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tarbiyatul usriyah. Yang kedua adalah dia ada pendidikan di keluarga, mulai bagaimana caranya ini anak-anak supaya menjadi saleh dan salihah, tunduk dan patuh kepada Allah, kepada Rasul, kepada ibu bapaknya. Diberikan pendidikan, pengajaran-pengajaran oleh keluarga, diantaranya dari pesantren, madrasah-madrasah. Juga jangan kita melupakan pendidikan-pendidikan yang amat penting untuk perkembangan anak-anak kita supaya mereka kelak menjadi istiqomah. Kemudian juga kita muhasabah terhadap diri, berbanyak istighfar, berbanyak sholawat, berbanyak la haula wala quwwata illa billah, berbanyak sedekah. Nah, kemudian juga dikatakan di sini hudur majalisil ilmi, hudur majalisil ilmi, banyak menghadiri majlis-majlis ilmu, dan kita bersosialisasi, berinteraksi dengan para ulama-ulama salih yang memiliki ilmu-ilmu tinggi dan salih, dan mereka yang sudah menepati tingkat yang amat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kita datangi mereka, kita bergaul dengan mereka, kita minta nasihat kepada mereka. Insya Allah dengan demikian perlahan-lahan kita menjadi orang yang beristiqomah. Sobat badak yang dirahmati Allah, di sini sebagai khulasah terakhir tentang betapa pentingnya istiqomah, tadi sudah diterangkan malaikat akan turun ketika kita menghadapi sakaratul maut. Kemudian juga yang kedua, at-tumaninah was-sakinah. Para malaikat itu akan memberikan suasana atau nuansa nyaman terhadap hati kita dan ketentraman kepada hati kita dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian juga al-busyra bil jannah. Malaikat itu memberikan berita kepada kita akan kebahagiaan dengan memasuki surga. Kemudian malaikat juga al-wilayah li ahli istiqamah, memberikan perlindungan kepada ahli-ahli istiqamah dengan
mengatakan wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian juga qala Mujahid, idza kana yaumul qiyamah qalu, apabila nanti kelak hari kiamat, qalu, para malaikat itu mengatakan la nufarikum hatta tadkhulu al jannata. Kata para malaikat kepada orang supaya istiqomah, tenang aja, kamu nyantai aja. Aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan berdampingimu sehingga kamu masuk kepada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak indah istiqomah seperti itu. Baik. Kemudian juga saat rezeki. Oh, ternyata istiqomah itu juga punya efek domino terhadap keluasan rezeki. Di mana ada korelasinya nih antara istiqomah dengan banyak rezeki. Baik, kita lihat wahanatul aish, dan kenyamanan hidup katanya. Mengapa orang beristiqomah rezekinya akan banyak dan hidupnya akan sukses, akan enjoy? Oh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La istaqamu", jika kamu sekalian, jika mereka semua beristiqomah. Orang istiqomah kata Allah apa? Alat tariqah, atas jalan Islam ini, jalan yang lurus ini, tidak bengkok-bengkok. La asqainahum ma'an ghadaqa, kata Allah, niscaya mereka akan kami berikan curahan air yang amat banyak. Maknanya apa sih sesungguhnya? Ayat itu la istaqama, apabila seseorang itu tegak lurus, dia konsisten, dia komitmen terhadap janji-janji dia sebagai hamba kepada Allah, menunaikan ibadah kepada Allah, dia menjauhi larangannya. Oh, wastamarru 'alaiha la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan berikan kepada mereka minuman dengan air yang katsira, yang banyak. Maksud di sini wal muradu bidzalika, yaitu saat rezeki. Oh, maksudnya ma'an ghadaqa di sini adalah rezeki yang banyak. Ya Ustaz, gimana sih kok memahami rezeki yang banyak itu dari ma'an ghadaqa, dari air yang banyak? Nanti dulu, lihat di sini ada Said Umar mengatakan apa? Aina makanal ma kanal ma. Jadi pengertian daripada ma'an ghadaqa di situ adalah rezeki yang luas. Umar bin Khattab mengatakan aina makanal ma'u kanal malu. Di mana saja terdapat air, maka di situ ada harta. Mari dibuktikan. Yang sederhana saja di rumah kita, coba kalau sumur kering. Wow, luar biasa sulitnya kita menyiksa. Tapi kalau air, apalagi rumah kita di depannya mata air, ya kita seakan-akan memasuki surga sebelum matinya. Kenapa? Karena surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga saja mensifati bahwa surga itu di bawahnya ada air-air yang mengalir, mata air yang menyembur. Oh, indah. Jadi kata Sayyid Umar, aina makanal ma, aina makanal ma'u kanal malu. Ketika di situ dijumpai air, di situ ada harta. Tapi kalau yang dahsyat boleh. Ayo kita ke Kairo, Mesir. Itu ada Sungai Nil. Sungai Nil yang dahsyat, agung. Dia kalem di depannya. Tapi di dalamnya, wow, cepat sekali. Hidup ahli-ahli Mesir yang dekat sungai itu, tanamannya, perkebunannya, kemudian peternakannya, kemudian listriknya dari tenaga air itu, sehingga membanyakan harta. Jadi tidak salah ketika Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Nah, maknanya banyak harta itu juga Allah SWT berfirman dalam ayat-ayat lain, ketika seseorang melupakan Tuhan, ketika
seseorang berpaling dari ajaran Tuhan. Nih sobat badak, saya kasih sedikit cerita. Ada kakek-kakek udah tua, rentak, ya Allah, dia minggu dagang apa, gitu. Susah sekali itu orang tua. Lewatlah seorang ulama dengan jamaah murid-murid. Ulama itu bertanya, wahai anak-anakku, yuk lihat itu orang tua sudah sedemikian tua, tapi dia masih tanda kutip sengsara, sulit. Sepatutnya usia dia sudah beristiqomah, duduk di masjid, beribadah kepada Allah, dan dia akan dinyamankan oleh usaha-usaha dia pada masa muda. Tapi apa yang terjadi, lihat, mengapa dia seperti itu? Kata gurunya kepada anak-anaknya, Sophia Waladi, anta alamu ya syekh, kau lebih tahu wahai guru. Maka gurunya mengatakan, ketahuilah sesungguhnya bahwa orang tua renta yang sengsara ini, yang sulit ini, dahulu dia pada masa mudanya, dia tidak menegakkan hak-hak Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dia mudanya dia nyantai, dia lupa terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Hak Allah Ta'ala adalah diibadahi. Dia meninggalkan sholat, dia nyantai tidak berzakat, berpuasa pun dia tidak, dan sebagainya. Akhirnya ketika dia melupakan Tuhan, jangankan di akhirat, masih di dunia saja, orang tua ini sudah sulitnya sedemikian rupa. Nah, maka Al-Quran mengatakan, waman a'radu an zikri. Waman, dan siapa orang, dan barang siapa a'radu, yang berpaling dia orang tersebut, an zikri, dari mengingat aku, beribadah kepada aku, menghamba kepada aku. Siapa orang yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan danka, maka sungguh aku akan berikan kepada dia ma'isyatan, penghidupan, danka, yang bengek. Apa bengek itu? Sesak nafas. Artinya bukan bengek sesak nafas seperti sesak nafas, artinya dia akan hidup sulit, serba kekurangan, serba kekurangan, serba kekurangan. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi sebaliknya seperti itu. Ya kan? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Maka tidak salah, tepat sekali ketika Syekh Ibn Athaillah Sakandari mengatakan, barang siapa orang man lam yuqbil 'alallahi bimulatafatil ihsan. Kata Syekh Ibn Athaillah mengatakan, siapa orang yang tidak menghadap kepada Allah. Maksudnya apa? Tidak Allahu Akbar. Dia tidak bersujud, tidak mau ruku. Padahal Allah Ta'ala dalam posisi berbuat baik kepada hamba itu. Jadi siapa hamba yang tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Allah berbuat baik kepada dia, akibatnya apa? Wa man lam yuqbil 'ala Allahi bi mulatafatil ihsan kuyida ilaihi bisalasil imtihan. Maka dia akan diberikan ujian berupa rantai hidup kesulitan. Rantai kesulitan. Kalau sulit bukan satu, tapi bagaikan rantai. Maknanya apa? Dia setelah kesulitan ini, dia menghadapi kesulitan ini. Setelah kesulitan, menghadapi kesulitan ini. Udah dia sakit, udah asam urat, udah bengek, udah stroke, udah jantung, udah liver, kuyida ilaihi bisalasil imtihan. Sehingga apa? Itu pun kalau Allah SWT merahmati dia, maka diberikan dia ujian. Kenapa? Karena ujian itu supaya hamba kembali kepada Allah SWT. Sehingga dalam posisi dia sakit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Jadi tawadhu kan dia. Dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk sujud dalam posisi yang tidak indah dalam hidup. Maka ketika kita lapang rezeki, badan sehat, waktu pun ada, maka beribadah, kata Allah Ta'ala. Maka disinilah man la yuqbil 'ala Allahi bi mulatafatil ihsan kuyida ilahi bisalasil imtihan man lam yashkurin ni'am
faqad ta'arada li zawaliha. Siapa orang hamba yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Maksudnya apa? Rezeki banyak, waktu banyak, badan sehat, tapi dia tidak mau bersyukur, tidak mau ibadah kepada Allah. Man lam yashkur, man lam yashkur Allah, man lam yashkur. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah SWT, ya kan? Maka seakan-akan dia menantang Tuhan. Ya Tuhan, ambillah itu rezeki-rezeki itu. Ya Tuhan, ambillah nikmat-nikmat itu daripadaku. Itu. Wa man syakaraha, dan barang siapa hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah, faqad qayyadaha bi qaliha, kata Syekh Natailah, maka sungguh dia telah mengikat nikmat-nikmat yang telah diberikan itu bi qaliha, dengan tali igalnya yang amat kuat. Jadi begitu. Man lam yukbil 'alallahi bi maflisan quyida ilahi bisalasil imtihan. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arada li zawaliha. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah, maka sungguh dia telah action kepada Tuhan. Dia apa namanya, menantang Allah, seakan-akan dia katakan, ya Tuhan, ambil seluruh nikmat. Makanya orang yang bersyukur, la azidannakum. Ada ulama ngasih uang sama anak-anak, kata anak-anak, alhamdulillah. Ditambah lagi sama ulama itu. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Lantas ulama ngasih lagi, si anak itu mengatakan alhamdulillah. Ditambah lagi sama ulama, wahai Tuhan, kenapa engkau ngasih kembali? Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Diberikan lagi, alhamdulillah, diberikan sampai uangnya habis. Baru di situ ada masih sisa. Wahai Tuhan, terima kasih, sudah dihentikan ngasihnya. Engkau tidak berterima kasih kepada Tuhan, tapi engkau berterima kasih kepada aku. Nah, makanya istiqomah di sini di antara juga pandai beribadah dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Efek daripada istiqomah itu ternyata kepada kehidupan yang lapang, kepada kehidupan yang nyaman, kepada kehidupan yang enjoy. Insya Allah dicukupkan segala-galanya oleh Allah SWT. Mengapa? Karena ketika orang tidak melupakan Tuhan, maka Tuhan Allah Ta'ala sama sekali tidak akan melupakan dia. Seperti itu. Makanya doanya diijabah, rezekinya dibanyakan, ma'an ghadaqo itu. Jadi diberikan air yang amat banyak. Demikian sobat badak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bahwa tentunya, ya Ustadz, gimana sih kita ini supaya mendapat taufik hidayah gitu ya, supaya kita ini beristiqomah. Tadi sudah saya gambarkan di antaranya 6 gambaran supaya kita itu beristiqomah, dan akibat-akibat istiqomah itu ternyata dahsyat. Saya ulangi, dia ketika sakaratul maut akan turun kepadanya para malaikat, memberikan satu kenyamanan kepada jiwa kita untuk tidak takut menghadapi kematian, tidak takut menghadapi kematian, dan tidak bersedih dengan apa yang semua yang akan ditinggalkan di alam dunia ini. Kemudian dia juga at-tumaninah was-sakinah, menghujamkan perasaan aman dan nyaman terhadap hati kita dalam rangka menghadapi kematian. Kemudian juga al-busyra bil jannah, memberikan satu gambaran kebahagiaan akan masuk surga. Kemudian juga pendampingan para malaikat itu yang tugas Allah Ta'ala sampai kita memasuki pintu surga. Dan orang yang istiqomah juga maghfiratuz dzunub, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketujuh, sa'atul rizki wahana'atul 'aishi, keluasan dalam rezeki dan kenyamanan dalam hidup. Insyaallah orang-orang yang istiqomah akan mendapatkan itu semuanya. Dengan demikian, tentu ini istiqomah bukan sesuatu yang sederhana untuk diamalkan, tapi memang istiqomah adalah esensinya Islam. Sehingga Allah SWT berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW, fastaqim kama umirta, maka bersikap tegak luruslah engkau dalam agama
kemudian sebagaimana yang aku telah perintahkan kepada engkau. Dengan demikian, ketika kita beristiqomah, endingnya adalah kita akan husnul khatimah. Husnul khatimah tidak akan kita gapai terkecuali lewat istiqomah. Marilah kita menyeru kepada diri saya pribadi untuk senantiasa membiasakan diri konsisten dalam ucapan, dalam pekerjaan, dalam tindakan, dalam urusan dunia dan urusan akhirat, sehingga dengan istiqomah ini kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini bermanfaat kiranya untuk kehidupan kita kini dan esok hari. Daun nona daun saga, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Sekali lagi saya kemukakan bahwa Sungai Katulampa airnya bersih, tempat mandi dan makan-makan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Waqad yurja li jahis sayfi bur'un walaupun alimajal halisamu. Masihkan ada harapan sungguh bila pedang melukai tubuh. Kemana obat tidak dicari bila lisan melukai hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya Allah, Pak Kiai Haji Abdurrahman nih ya. Wah, Badak Baper sampai terkesima dengerinnya ya. Badak Baper pengen banget nih Pak Kiai ya. Semoga kita juga nih Sobat Badak semua dan termasuk Badak Baper ya. Termasuk orang-orang yang mampu atau bisa istiqomah nih. Sesuai yang tadi sudah Pak Kiai juga jelaskan ya. Kalau misalnya di akhirnya itu nanti kita akan mendapatkan yang namanya husnul khotimah, di mana juga malaikat akan datang saat sakaratul maut. Semoga ya teman-teman sobat badak ya, kita bisa terus dan tetap istiqomah nih. Apalagi kan tadi juga udah dikasih tahu kalau misalnya kita itu harus bisa berhasil nih ya menghadapi atau menghidupkan kembali nih ya Ramadan gitu. Dimana sekarang kan nih lagi bulan Syawal ya, jadi kita bisa meraih tuh ya kan amalan-amalan baik yang mungkin kemarin di bulan Ramadan ya kan belum terlaksana. Nah, jangan sampai lupa nih teman-teman sahabat badak, kita bisa meraihnya dengan lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Pak Kiai, nih ternyata di kolom chat juga ada yang tanya-tanya nih. Tapi Iya, sebelumnya bismillah. tapi sebelumnya tadi Badak Baper agak salah fokus nih ya. Tadi tuh istiqomah, ikatan suami takut mama. Bisa aja Pak Kiainya ya. Terus Jangan ada disinggung juga ya. tadi. Iya Pak Jangan Kiai ya, disinggung. nggak apa-apa, nggak, jadi Badak Baper jadi lucu aja gitu ya kan, yang tadinya wah gitu ya kan, terus jadi ada rasa apa gembira sekali didengerinnya juga sambil sambil ada bercanda-bercanda aja, seru banget Pak Kiai. Asik, Nah asik. Pak Kiai, sekarang nih Badak Baper mau bacain dulu nih ya, ada beberapa pertanyaan dari Sobat Oke. Badak nih Pak Kiai. Nah untuk pertanyaan pertama dari Kak Syahra nih, yang bertanya, Ustadz saya mau tanya, bagaimana sih kita bisa istiqomah dalam keikhlasan? Oke, waktu dan tempatnya untuk Pak Kiai Abdurrahman Bustomi, dipersilakan. Istiqomah dalam keikhlasan sesungguhnya Ya, sebagaimana apa yang disampaikan tadi oleh Sayyid Umar bin Khattab, bahwa kita harus mengikhlaskan diri dalam istiqomah itu. Ikhlas itu gimana sih maksudnya? Tanpa beban. Makanya orang ikhlas itu merdeka jiwanya. Dia nggak ada takut, nggak ada gentar, nggak ada grogi. Dia merdeka. Merdeka itu mahal. Orang-orang sana timur mengatakan, timur tengah mengatakan, laisa syai'un atmanu minal hurriyah. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada merdeka jiwa. Nah, kemerdekaan jiwa itu tidak terkontaminasi atau tidak kena pressing dia oleh apapun. Jiwanya merdeka hanya untuk Tuhannya dan Rasulnya, dan jiwanya merdeka. Itulah orang yang ikhlas. Artinya, kalau kita mau istiqomah yang ikhlas, memang nggak bisa istiqomah kalau nggak ikhlas. Syaratnya memang harus ikhlas kita. Maka kalau orang yang sudah ikhlas, itu tetap pasti istiqomah. Jadi seperti itu, kaitannya antara ikhlas dan istiqomah tuh itu juga. Orang tidak akan beristiqomah
tanpa ikhlas. Contoh saya kasih tahu. Mohon maaf, saya kasih kabar. Salah satu tanda orang istiqomah adalah tidak mundur karena celaan, tidak maju karena pujian. Contoh dia ibadah ke masjid. Apapun yang terjadi, dia istiqomah terus, hujan, panas, apapun, sakit-sakit sedikit, dia paksakan, dia istiqomah. Itulah tandanya orang yang ikhlas. Tapi, kalau orang yang nggak ikhlas, contoh, ada menantu pengantin baru, sholat subuh kesiangan, malu pengantin, enjoy sampai jam 3, ya nggak? Begitu subuh kesiangan bangun jam 6:04. Dia sholat, Allahu Akbar. Ini penganut Imam Syafi'i, sehingga dia doa kunut kan? Kata dia, ya Allah, gua mau doa kunut, ada mentua nih, gua malu nih. Tandanya gua kesiangan. Akhirnya dia doa kunut kan di bawah pusernya dia, supaya dianggap sholat duha sama mentuanya. Nah, itu nggak ikhlas namanya. Ya, contoh seperti itu. Banyak contoh-contoh nggak ikhlas. Nah, jadi seseorang yang istiqomah itu adalah dia orang mukhlisin, termasuk orang yang ikhlas. Dan seseorang tidak bisa menjadi ikhlas kecuali syaratnya harus dia beristiqomah. Dan istiqomah hasilnya adalah menjadi orang yang ikhlas. Demikian. Oke, berarti istiqomah dan ikhlas ini tuh sesuatu yang emang hubungannya erat dan berpasangan ya, Pak Kiai ya. Oke. Wah. Kayak dirimu dengan diriku sekarang. Oke, sudah terjawab ya Kak Syahra ya. Nah, lanjut ya Pak Kiai, boleh ya? Boleh banget, boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ada Kak Mr. X ya bertanya, Ustadz izin bertanya bagaimana untuk menghadapi orang-orang serakah dan menindas orang-orang yang lemah. Terima kasih. Oke, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Serakah dan menindas ya. Oke, berarti zalim ya. Mr. X. Iya, Pak. Mr. X, serakah, bagaimana menyikapi orang yang serakah menindas zalim? Maksudnya bahasa agamanya zalim. Serakah ini toma. Toma itu Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ala bizri tama'in. Jadi kehinaan itu bermula tumbuh pada cabang-cabang toma. Kehinaan itu tumbuh daripada serakah. Jadi orang serakah akan dihinakan Allah Ta'ala. Dan ada 5 hal yang dapat menghancurkan kehidupan manusia. Yang pertama, dosa terhadap ibu bapak. Ke atas dia tidak akan berpucuk, ke bawah dia tidak akan berakar. Ke ujung dunia manapun dia pergi, dia tidak akan berbahagia. Yang kedua, orang yang serakah terhadap harta warisan. Jika Mr. X lihat kondisi sosial di masyarakat kita, terlihat bahkan ada 5 keluarga yang pertama itu paling serakah kepada warisan, pasti dia orang yang pertama melarat dalam hidupnya. Dan itu real sekali. Yang ketiga, orang yang zalim. Di sini ada menindas zalim. Ya, tidak ada salahnya saya cerita tentang Nabi Musa alaihissalam, mengatakan kan zalim itu lawannya adil. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kan Nabi Musa itu suka ngeyel sama Tuhan itu, kalimullah. Ya Tuhan, bagaimana sih proses engkau berbuat adil itu kayak gimana? Kata Allah Ta'ala kayak Musa, you nggak akan kuat wahai Musa, bagaimana mengetahui hakikat bahwa aku ini Tuhan yang maha adil. Ya, Nabi Musa kan ngeyel, ngeleyet, ngebaget kata orang Betawi, terus saja. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan untuk mendatangi sebuah lembah dengan catatan Nabi Musa nggak boleh bicara, dan Nabi Musa melihat mereka dan mereka tidak melihat Nabi Musa. Datang orang yang pertama berkuda, mandi di situ, dan pulang. Datang orang yang kedua, anak buta, anak kecil mandi di situ. Dan akhirnya dia ngambil barang orang yang pertama tadi, karung, ternyata isinya uang. Yang ketiga datang orang buta, akhirnya orang buta tidak mengambil apapun, datanglah orang yang mandi pertama, akhirnya dibunuh. Setelah itu apa yang terjadi? Akhirnya
Itulah adilnya Allah, bahwa si orang yang pertama tadi uangnya diambil oleh anak, dulu dia pernah mengambil harta bapaknya si anak itu dengan cara yang zalim. Kemudian si buta itu dibunuh oleh yang pertama datang itu. Pertama dulu dia punya bapak dibunuh oleh yang buta tersebut ketika dia sehat. Allah Maha Adil. Kata Musa, Sallallahu Alaihi Allah Maha Benar. Jadi kezaliman itu jangankan di dunia, jangankan di akhirat terlalu jauh, di dunia insya Allah dia akan dapatkan apa yang dia tanam. Seperti itu. Kalau serakah, menindas zalim dan sebagainya, mudah-mudahan kita dijauhkan itu cepat. Oke, Masya Allah tuh ya, semoga kita terhindar juga tuh dari sifat-sifat yang emang nggak baik dan nggak bagus kayak gitu juga ya. Nah, Pak Ustadz nih ya, sekarang kita mau masuk nih ke sesi foto bersama nih, Pak Ustadz boleh? Boleh banget. Oke, ayo buat teman-teman sobat Badak ya kan. Karena ya setelah kita foto bersama ini ya, Badak Baper akan memberikan pertanyaan nih untuk 3 sobat Badak yang akan mendapatkan masing-masing 250.000. Jadi 250.000 Baper poin ya. Jadi sekarang teman-teman sobat Badak semua ya kan, boleh banget untuk dinyalakan dulu yuk kameranya untuk foto bersama Bapak Kiai Haji Abdurrahman ya, dan Badak Baper juga pastinya. Oke, ada Kak Dani, ada Kak Tita. Yang lainnya mana yuk? Boleh yuk untuk nyalakan kameranya dulu sebentar karena kita ingin foto bersama ya. Karena setelah ini Badak Baper akan kasih pertanyaan untuk sobat Badak semua ya kan. Buat teman-teman sobat Badak yang bisa menjawab ya, masing-masing kalian akan mendapatkan 250.000 Baper poin. Ayo, ayo, ayo. Yang belum nyalain langsung aja yuk. Nyalakan kameranya, Kak Bagus, Kak Yulina, Kak Rani. Boleh dinyalakan kameranya semua ya, buat teman-teman sobat Badak ya. Kak Agus, semuanya, ayo boleh untuk dinyalakan kameranya ya, untuk kita foto bersama. Kak Dani, kenapa dimatikan lagi videonya? Ayo ya. Oke, Babang operator boleh ya, langsung aja Badak Baper hitung di hitungan 3, 2, 1. Oke, Pak Ustadz, Pak Kiai ini gayanya gimana nih? Mau biasa aja, oke, kayak gitu, oke? Siap, aku tahan dulu untuk berfoto bersama Pak Kiai ya. 3, 2, 1, tahan dulu sebentar. 3, 2, 1, tahan, 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 oke? Oke, nah terima kasih Pak Kiai ya. Nah kita mau langsung aja nih masuk ke sesi Q&A nih. Pertanyaan dari Badak Baper yang pastinya ya jawabannya itu udah ada tadi ya di materinya Bapak Kiai Haji Abdurrahman Bustomi. Oke, buat teman-teman sobat Badak ya kan, sekarang kalian bisa langsung aja nih untuk nyalakan kameranya ya kan, karena Badak Baper akan memilih nih ya masing-masing sobat badak yang akan beruntung ya. Sekarang Badak Baper akan memilih ya pastinya di urutan. Di urutan. Di urutan. Oh, Badak Baper mau bacain dulu aja deh soalnya ya. Soalnya nanti baru teman-teman sobat badak raisen. Pertanyaan pertama nih ya. Pak Kiai nih, boleh nggak kalau misalnya nanti Badak Baper kan ini kasih pertanyaan untuk Sobat Badak. Nah, nanti jawabannya benar atau salah, boleh Pak Kiai yang menentukan nih benar atau salahnya. Boleh? Mantap, mantap. Oke, siap Pak Kiai. Langsung aja, pertanyaan. Pertama, apa arti istiqomah menurut bahasa dan Latin? Nah, sekarang Badak Baper akan memilih di urutan ke 2, 3, 2, 1, rise hand. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ayo, siapa nih? Dan di urutan kedua ada Kak Novi Triandani. Langsung aja ya. Kak Dani boleh dinyalakan mikrofonnya dengan pertanyaan apa arti istiqomah menurut bahasa dan Latin. Jawabannya apa Kak Dani? Istiqomah artinya keikhlasan. Keikhlasan. Nah, ini menurut bahasa dan Latin ya. Ini udah keikhlasan gitu doang aja. Ya, semoga aja. Oke, gimana nih Pak Kiai? Apakah jawaban dari Kak Novi Triandani ini sudah betul atau masih salah? 50%. Oke, masih belum tepat ya. Boleh kita langsung aja cari lagi Sobat Badak. Boleh diturunin dulu tangannya. Kak Dani masih bisa ikutan ya karena belum menang ya. Langsung aja nih, kita cari lagi Sobat Badak. Boleh diturunkan dulu tangannya. Sekarang pertanyaan masih sama, apa arti istiqomah menurut bahasa dan Latin. Langsung aja, Badak Baper akan memilih di urutan pertama. 3, 2, 1, rise hand. Pertama.
Oke, di urutan pertama ada atas nama Kak Muhammad nih. Boleh langsung aja. Kak Muhammad, boleh untuk dijawab ya. Apa arti istiqomah menurut bahasa dan Latin? Oke, kita tunggu sebentar. Kak Muhammad boleh diklik oke ya, biar kita langsung terhubung nih bersama nih. Halo, Kak Muhammad? Yo, Boleh halo. klik oke pada layar. Oke, Pak Muhammad nih, jawabannya apa? Apa arti istiqomah menurut bahasa dan Latin? Menurut bahasa lurus, istiqomah. Menurut Latin? Konsisten. Oke, konsisten ya. Oke, kita tanyakan kepada Pak Kiai, apakah sudah betul jawabannya Pak Kiai? Konsisten itu bahasa Inggris ya. Dia bukan bahasa Latin gitu. Ada bahasa Latin ada. Bukan. Ya, ada bahasa Latinnya nih. Badak baper udah jelas tulis dengan tepat nih ya. Oke, masih belum tepat ya Pak Kiai ya? Kalau lurusnya betul. Secara Oke. bahasa lurus betul. Tapi konsistennya kurang tepat. Oke, gimana nih Pak Muhammad nih? Mau diganti Latinnya apa nih kira-kira jawabannya? Untuk Udah. pertamanya I deh. Nah, pertamanya I, belakangnya S ya. Ya. Apa Pak Muhammad? Oke, kita hitung 3, 2, jawabannya apa? Ikhlas Oke, bukan sih? kita cari Sobat Badak. Oh, ikhlas. Gimana nih Pak Kiai? Apakah betul atau salah? Masih belum tepat ya Pak Kiai ya? Ikhlas bahasa Arab itu. Bahasa Latinnya teman-teman Sobat Badak. Ayo, kita langsung aja deh cari Sobat Badak berikutnya ya. Boleh diturunkan dulu tangannya teman-teman Sobat Badak. Masih kurang tepat. Tadi tuh udah bener tuh secara bahasa, tapi secara Latinnya masih belum tepat. Jadi buat teman-teman Sobat Badak nih, yang mau ikutan masih boleh ya, karena kita belum menentukan pemenangnya nih. Oke, turunkan dulu tangannya langsung aja di hitungan 3, 2, 1, raise hand. Oke, ada Kak Bagus Setiadi ya di urutan pertama. Langsung aja Kak Bagus Setiadi. Oke, jawabannya secara bahasa dan Latin. Pak Ustadz tadi bilang ya, istiqomah secara bahasa itu bisa teguh pendirian atau pola hidup yang lurus. Kalau secara Latin itu integritas. Mantap. Oke, gimana nih Pak Kiai? Betul ya? 100. Oke, 100 untuk Kak Bagus Setiadi. Selamat. Jangan lupa kirimkan nama, nomor telepon, email ke Babang Operator 2 ya. Oke, terima kasih Kak Bagus. Langsung kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Boleh diturunkan tangannya teman-teman Sobat Badak ya. Nah, itu pertanyaan pertama sudah tepat sekali. Betul, 100 kalau kata Pak Kiai ya. Apa arti istiqomah menurut bahasa dan Latin katanya. Oke, boleh langsung aja diturunin tangannya Kak Agus, yuk. Karena kita mencari pertanyaan kedua nih ya. Apa makna istiqomah? Nah, sekarang Badak Baper akan memilih di urutan ketiga. 3, 2, 1, raise hand. Ayo, ada Kak Tita Purnamasari ya. Oke, ini tadi ada Kak Tita Purnamasari ya. Langsung aja kita S to unmute. Kak Tita boleh klik oke ya. Apa makna istiqomah nih? Tadi menurut bahasa, sekarang menurut istilah. Nah, menurut istilah. Gimana Kak Tita Purnamasari, apa makna dari istiqomah? Keikhlasan. Keikhlasan. Apakah tepat Pak Kiai? 50%. 50%. Masih kurang ya teman-teman Sobat Badak ya. Kita masih cari kesempatan lainnya. Langsung aja yuk untuk turunin dulu. Kita langsung hitung ya. Kita cari Sobat Badak berikutnya. Sekarang Badak Baper akan memilih di urutan pertama. 3, 2, 1, resen. Pertama. Oke. Dan di urutan pertama ada Kak Novi Triandani ya. Apa makna istiqomah nih ya? Oke, Kak Dani jawabannya. Makna istiqomah itu keikhlasan dalam kehidupan. Keikhlasan dalam kehidupan. Apakah betul Pak Kiai? 60%. 60%. Masih belum tepat ya. Sedikit lagi nih. 40%-nya lagi ya. Dilengkapi nih teman-teman Sobat Badak. Oke, kita langsung aja cari lagi ya. Sobat Badak berikutnya ya. Apa makna istiqomah? Langsung aja di hitungan 3, 2, 1, raise hand. Oke, di urutan pertama ada Kak Evelyn ya. Nah, kita langsung aja tanyakan untuk Kak Evelyn.
Halo Halo Kak Ustadz. Evelyn. Ya, halo Kak Oke, Ustadz. jawabannya? Mungkin kalau menurut saya ya, kepiawaian, keahlian, kehebatan menyembunyikan galau, kemudian harus sholat, bersedekah, dan ibadah. Tapi nggak tahu Gimana benar nih apa Pak salah. Kiai? Apakah Nah. betul atau salah dari makna istiqomah? Itu sesungguhnya apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang terekam oleh saudari kita ini siapa tadi? Kak Itu Evelyn? oleh Evelyn ini, oleh Mbak Evelyn itu kata-kata Imam Syafi'i, tapi tidak secara spesifik menerangkan tentang mana istiqomah yang sesungguhnya. Berarti untuk jawabannya apakah kita bisa berikan baper poinnya atau kita cari lagi Pak Ustadz, Pak Kiai? Kita cari lagi. Oke, masih kurang tepat sedikit lagi ya teman-teman Atau sobat mungkin ya. gini, Oke. Pak Ustadz mungkin Apa ya? gini, integritas, memiliki pola hidup lurus, menunaikan takwa, menjauhi yang dilarang oleh Allah. 100. Oke, 100 tepat sekali Kak Evelyn. Soalnya banyak banget oke. tadi arti istiqomah, jadi bingung. Terima kasih Pak Iya Ustadz. betul, makna istiqomah. Tapi Evelyn saudara kita ini saudara sebangsa tidak seagama sepertinya. Tapi bisa jawab bagus. Iya. Berarti Saya tadi tidak mendengarkan Muslim. juga nih ya. Maaf ya. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Saya mencium dengan intelijensi. Dengan intelijensi saya, ada yang kasih tahu itu Evelyn itu dia non Muslim tapi dia ikut memperhatikan dan bagus, luar biasa. Selamat. Masya Allah, toleransinya hebat sekali ya. Oke, alhamdulillah, Masya Allah. Selamat untuk Kak Evelyn ya, jangan lupa kirimkan data dirinya ke operator 2. Nah, kita langsung aja cari ya untuk pertanyaan ketiga ya, untuk Sobat Badak yang ketiga ya. Nah, sebentar. Oke, kita langsung cari ya. Pertanyaan ketiga ini, sebutkan 3 kehebatan seorang ahli surga yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kiai Haji Abdurrahman Bustomi. Langsung aja dihitungan. Oke, 3 tanda ya. Oke, 3 tanda nih ya. Oke, langsung aja sekarang Badak-Badak akan memilih di urutan pertama. 3, 2, 1, Raisen. Oke, yang pertama nih ya, kembali lagi ada Kak Tita Purnamasari. Langsung aja nih, sebutkan 3 tanda ya seorang ahli surga. Oke, apa jawabannya Kak Tita? Kak Tita kayaknya boleh dicopot dulu karena suaranya nggak kedengeran nih. Headsetnya mungkin? Iya. Halo. Ya, nah, sudah jelas? Bagus. Yang ke-1 selalu ceria. Yang kedua bisa menutup kesusahan gitu, tidak nyirikan gitu ya. tidak nyirikan gitu ya kalau bahasa Sundanya. Oke, yang ketiga bisa menyembunyikan kesusahan gitu ya. Oke. Yang ketiga, Bunda Tita? Yang ketiga, selalu bersabar dan ikhlas. Oke. Pak Kiai, apakah jawabannya betul atau salah? Sesungguhnya ini jawaban kurang. Karena jawaban kurang itu kurangnya penerangan saya tadi tidak dilanjutkan. Jadi tanda ahli surga itu ada 3. 1, wajah yang senantiasa ceria. Yang kedua, tutur kata yang manis. Dia nggak kasar ngomongnya, lembut, asik, itu enjoy, orang dengernya enak. Yang ketiga, yadun syakiyun, dia dermawan. Tapi saya anggap ibu ini sudah 100 benar. Oke, selamat untuk Bunda Tita Purnamasari. Oke, sama-sama. Nah, itu dia ya untuk 3 Sobat Badak yang berhasil mendapatkan 250.000 baper poin ya. Selamat buat teman-teman Sobat Badak. Jangan lupa kirimkan data diri ya, berupa nama, nomor telepon, dan email ke Babang Operator 2 ya. Oke, Pak Kiai Haji Abdurrahman Bustomi ya, Badak Baper mengucapkan banyak terima kasih sekali ya atas pembawaan atau materi yang dibawakan. Semoga nih ya buat teman-teman Sobat Badak juga ya, materinya ini bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada sepatah 2 patah lagi untuk Bapak Kiai? Pada akhirnya
La haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya dalam rangka melaksanakan taat kepada Allah kecuali atas pertolongan Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan dalam rangka menghadapi hidup ini bermaksiat kepada Allah, tidak ada kekuatan tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu melaksanakan apa yang kita bahas tadi, beristiqomah dalam hidup agar kita berbahagia dunia dan di negeri akhirat kelak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kiai Haji Abdurrahman Bustopi. Terima kasih juga buat teman-teman Sobat Badak semua ya. Sampai ketemu lagi nih. Jangan lupa untuk ikutan terus nih acara klub Sobat Badak. Nih, Badak Baper ya. Mau mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kurang-kurang. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.